سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما نافعا وارزقنا فهما ثاقبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وببركة علومه في الدارين آمين. Wa asbabuhu thalathatun, adapun sebab-sebab tayamum thalathatun itu ada 3. Al-awwalu, yang pertama, adamul ma'i, itu ketiadaan air. Wathani, dan adapun yang kedua, khaufud darari, itu takut akan mudarat. Min isti'malihi, daripada menggunakan air. Bisababi maradin, dengan sebab sakit, au nahwihi, atau seumpama sakit. Wasalisu, dan adapun sabab yang ketiga, ihtiyajuhu, itu butuhnya siman, lisyurbihi, untuk minum, butuh air untuk minumnya dia, au syurbi hayawanihi, atau minum hewannya dia, al-muhtarami, yang dimuliakan. Wa furuduhu wallahu a'lam bishawab. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini alhamdulillah kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, baik nikmat sehat wal afiah, panjang umur, serta nikmat tetap iman Islam dan taufik wal hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan bahasan tentang tayamum. Tayamum itu salah satu daripada maqasidut thaharah, tujuan bersuci. Maksud atau bentuk taharah itu ada 4. Yang pertama wudu, kedua mandi, ketiga tayamum, keempat menghilangkan najis. Itu yang namanya taharah. Nah, tayamum ini termasuk maqasidut taharah. Tayamum itu ada rukun, ada syarat, ada sabab. Semua ibadah ada rukun, ada syarat, ada sabab. Nah, pada malam hari ini kita bahas tentang sabab tayamum, sabab dibolehkannya tayamum. Kenapa seorang itu boleh tayamum? Asalnya kalau nggak ada air nggak boleh. Tapi jika ada sebab maka ada musabab. Jadi tayamum ini musabab, sababnya nanti dijelasin. Di dalam kitab ini disebutin cuma 3, tapi sebagian ulama katakan sababnya itu ada 7. Ada 7, dikumpulkan dalam 2 bait. Dikatakan oleh ulama, ya sa'ili asbab hilli tayammumin hiya sab'atun bisima'iha tartahu. Wahai orang-orang yang bertanya padaku, kata ulama, ada berapa akan sebab-sebab bolehnya bertayamum? Ada berapa sih sebabnya? Hiya sab'atun, itu ada 7. Apa saja? Bisima'iha tartahu, dengan mendengarkan pelajaran, dengan mendengarkan 7 ini kamu akan senang, tartah. 1, faqdun. Sabab pertama dibolehkannya tayamum itu faqdun itu tidak ada air. Tidak ada air. Emang gak ada sama sekali, atau itu namanya faqdun hissi. Atau faqdun ma'nawi, dianggap tiada.
seperti orang sakit dianggap tidak ada air. Satu tuh faktunnya. Wa khaufun, yang kedua rasa takut. Ada air mah di sono tapi di perjalanan ada macan. Ada harimau, ada binatang buas. Kalau saya ke sono saya takut. Jadi boleh tayamum. Tuh. Khauf namanya. Baik takut sama dia atau takut sama hartanya. Kalau saya ambil air, harta saya lenyap, ada yang ngambil. Maka boleh tayamum. Yang ketiga hajatun. Yang ketiga sebabnya tayamum adalah hajat. Butuh. Ada air cuma butuh buat minum. Kalau saya pakai buat wudu, nanti saya minum gimana? Lagi perjalanan nih, nanti minum gimana? Maka boleh tayamum. Atau dia hajatnya buat hayawan, dia bawa hewan-hewan, bawa hewan piaraan dan butuh buat minum hewan tersebut, maka dia boleh gunakan air buat minum itu dan dia pakai tayamum bersucinya. Begitu tuh. Hajat namanya. Atau buat makan roti, rotinya ini butuh dihancurin pakai air. Ini kalau nggak dihancurin seret nih. Begitu tuh. Kayak di Arab itu ya, ada roti namanya kak. Kak itu roti yang tahan lama. Semakin lama dia makin keras, nggak bakal basi, nggak bakal jamuran. Terbuat dari gandum asli. Itu kalau makan itu sehari nggak makan nasi kuat. Sebenarnya lebih kuatan gandum ketimbang beras. Dan juga gandum itu membuat daya tahan tubuh, terus membuat cerdas otak. Gitu tuh. Nah, orang dulu, orang Arab kalau mau bepergian jauh bawa itu roti. Di pertengahan jalan kan kering tuh, panas. Karena terik matahari yang panas, otomatis semua jadi kering. Nah, buat makan tuh roti harus dihancurin dulu pakai air, dibasahin. Nih ada air mah kalau dipakai buat wudu, nanti saya makan roti nggak bisa nih, harus dihancurin pakai air. Jadi airnya digunain buat ngehancurin roti, dia wudunya atau bersucinya pakai tayamum. Itu keberapa tuh? Sebab yang keberapa? Hah? Ketiga ya. Yang keempat sebabnya idlal. Sebabnya idlal. Idlal itu menghilangkan air. Dia bawa air tapi lupa di mana ditaruhnya. Idlal itu ya, di mana dia dicari-cari di tempat nggak ketemu ada air. Dia bawa, cuma pas mau wudu atau mau mandi nggak ada, dicari-cari. Tuh, menghilangkan air tuh ya. Tuh maka boleh bertayamum. Yang berapa? Yang kelima. Yang kelima, maradun yasyukku, sakit yang sangat parah. Kalau pakai air malah tambah parah, menggigil, tipes, begitu tuh. Atau sakit yang lainnya, kalau kena air malah makin tambah sakit, maka boleh dia wudunya menggunakan tayamum. Caranya boleh bertayamum. Yang keenam, jabirah. Yang keenam, jabirah itu ada perbannya di anggota wudunya. Kan wudunya nggak sah, orang airnya kagak sampai, ya kan? Maka dari situ dia harus bertayamum. Kalau kena air malah bahaya gitu. Dan kalau airnya juga nggak kena kulit, nggak nyerap, maka dia wudunya ditayamumin anggota tersebut. Yang ketujuh, jirahu. Jirah itu luka. Kalau tadi kan jabirah, masalah jabirah itu luka yang diperban. Kalau jirah luka yang kalau kena air malah tambah gitu tuh. Sebenarnya ada kesamaan dengan marad, tapi ulama bedain di sini. Jadi ada dua bait tuh ya. Ya sa'ili asbab hilli tayammumin ya sab'atun bisima'iha tertahu faqdun wa khaufun hajatun idlaluhu maradun yasyuqu jabiratun wa jirahu. Dua bait itu sebab-sebab tayamum. Nah, kita balik ke kitab.
Wa asbabuhu, dan adapun sebabnya tayamum salah satun itu ada 3. Al-awwalu adamul ma'i. Yang pertama sebabnya tayamum karena enggak ada air. Itu tidak ada air. Baik tidak ada secara hissi, secara nyata emang kagak ada, ataupun secara maknawi dianggap tiada. Wa min asbabi ibahati tayammum maka idza kana bi qurbihi ma'un wa yakhafu law dhahaba ilaihi ala nafsihi min sab'in aw aduwin 'indal ma'. Itu dia. Di antara sababnya tayamum juga, sabab bolehnya tayamum, yaitu jika ada air namun dia takut kalau dia pergi ke air tersebut, ada air di sono jauh, ada dekat, tapi ada binatang buasnya. Takut atas dirinya, kalau saya ke sono saya dicakar, dimakan, digeragot sama macan. Au aduin, ataupun dia takut sama musuh. Di sana ada musuh, takut dibacok nanti di sana. Ditangkap saya, disandra. Maka dia boleh wudunya pakai tayamum. Au yakhafu ala malihi alladhi ma'ahu, ataupun dia takut atas harta dia. Kalau saya tinggal, nanti harta saya ada yang ngambil. Atau saya bawa, nanti ada yang ngambil juga di jalanan. Udah, enggak usah, tayamum aja. Nah, itu boleh. Awil mukhallafi rahlihi min ghasibin, ataupun sesuatu yang ditinggal di kendaraan dia, takut dari orang yang gosop ataupun pencuri. Dia takut tuh, ada rasa takut, dia bawa harta banyak. Kalau saya nyari air, nanti harta saya dia ada yang ngambil. Maka boleh dia wudunya pakai tayamum ya, bersucinya tayamum. Nah, yang dimaksud dengan jarak dekat, wal muradu bi qurbih kaunul ma'i fi haddil ghauth. Ada air di jarak ghauth. Ghauth itu jarak kita teriak, angkat suara sekenceng-kencengnya, sampai mana suara kita kedengeran. Jadi kita nggak boleh tayamum dulu sebelum kita teriak, ada yang punya air enggak? Siapa yang punya air? Semua arah kita puterin, teriak. Kalau suara kita kedengeran berapa kilo, radius berapa kilo, ada air di sana, maka wajib diparanin. Jangan sholat dengan tayamum dulu, wajib diparanin, wajib disamperin airnya. Nggak boleh kalau ada air, airnya di jarak haddul ghus namanya. Haddul ghus itu jarak kita ngerok ya, memanggil dengan suara yang kenceng, udaranya juga anginnya sedang, nggak menghalangi suara. Dia teriak, siapa yang punya air, adakah yang punya air. Nah, sejauh suara itu kedengeran, maka kalau ada air di sana, maka dia wajib maranin dulu, jangan langsung nggak ada air, cari-cari nggak ada air. Jadi cari dulu, cari sampai haddul ghus. Haddul ghus itu berapa? Kata ulama, wa huwa ghayatu ma yasilu ilaihi sahmul marmi. Itu batas lesatan anak panah. Kalau kita manah, sejauh mana tuh? Andai kata kita manah, anak panah itu melesat sampai berapa radiusnya, berapa meter atau berapa kilo. Sejauh lesatan anak panah itu, maka kita wajib nyamperin ke semua arah, ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Dia muter. Kalau udah nggak ketemu, maka boleh dia tayamum. Jadi misalkan masuk waktu, jangan langsung tayamum, cari dulu, cari terus, nggak ketemu di radius yang udah disebutin tadi, nggak ketemu juga, maka boleh tayamum. Jadi jangan langsung tayamum tuh, karena kalau ada air di haddul qurb, haddul qurb itu jarak dekat. Jarak dekat itu adalah jarak seukuran kita berteriak atau jarak seukuran kita melesatin anak panah, maka kita wajib mencari air dulu, baru kalau nggak ketemu baru tayamum. Begitu tuh. Au kaunuhu fi haddil qurb wa huwa jadi jarak di dalam tayamum yang wajib nyari nih, ada haddul ghus namanya. Haddul ghus itu yang tadi tuh, sejauh lesatan anak panah.
atau sejauh jarak kita berteriak kedengeran sampai mana. Nah itu haddul ghaus. Carinya sampai segitu dulu, nyari air, wajib nyari. Yang kedua namanya haddul qurb. Haddul qurb itu di atas selebihnya jarak yang tadi. Wa huwa fawqa haddil ghaus. Selebihnya jarak apa? Jarak kita berteriak. Misal kita melesatin anak panah berapa meter? Taruhlah 100 meter atau 150 meter. Paranin dulu tuh. Itu namanya haddul ghaus. Selebih dari itu namanya haddul qurb. Andai kata ada air di dua jarak ini, maka wajib diparanin. Ada orang ngasih tahu, "Bang, ada air di sono." Oh ya, berarti wudunya nggak boleh tayamum. Dia harus nyamperin dulu. Harus nyamperin terlebih, karena kalau tayamum sedangkan di situ ada air, maka nggak batal tayamumnya. Orang tayamum turun hujan, batal. Orang tayamum ngira ada mendung dan akan turun hujan, batal. Jadi kalau tayamum itu andai kata ada dugaan kecil di hati, ada air atau turun hujan atau mendung, itu batal tayamumnya. Pokoknya nggak boleh di hati ada bayangan di sana ada air atau akan turun hujan. Kenapa? Karena tayamum ini taharah darurah, bersuci yang ketika darurat saja. Kalau ada air nggak bisa tayamum ada air, kecuali ada penghalang yang lain gitu. Dobitnya, patokan haddul qurb itu adalah wadabituhu bisairil ibilil musaqqalah ayyakuna masafatuhu 11 darajah wa rubu' darajatin wa rubu' dan faqullu darajatin 4 daqaik wa kullu daqaik 60 harakah. Jaraknya itu seukuran perjalanan onta yang membawa beban berat. Onta bawa beban. Terus ayyakuna masafatuhu, jaraknya itu adalah 11 derajat dan 1/4 derajat. Setiap derajat itu 4 detik. 4 menit. Setiap derajat itu 4 menit. Setiap menit itu 60 detik. Jadi dihitung aja 11 dan 1/4 derajat. 11 dikali 4 berapa? 44 ya? Hah? 44 menit ditambahin rubu' derajat 45 menit. Jadi kita jaraknya jalannya 45 menit. Kemana? Dari sini kemana tuh? Hah? Jalan sejauh 45 menit. Dari sini kemana? Dari sini ke ke portal 45 menit. Sedang tuh. Itu kalau ada air di portal maka wajib disamperin. Itu namanya haddul qurb. Haddul qurb, jarak dekat. Dianggap jarak dekat. Tidak boleh orang langsung tayamum sementara di portal ada air. Pokoknya di jarak 40, radius 45 menit kita jalan ke situ ada air, maka tidak boleh tayamum. Wajib cari dulu sampai jarak itu, putar. Nggak ketemu baru. Selebih dari itu namanya haddul bu'd, jarak jauh. Jadi di dalam jarak mencari air ada 3. Pertama namanya haddul ghaus. Haddul ghaus. Ghaus itu artinya ngegerok, berteriak, siapa yang punya air, begitu tuh. Yang kedua namanya haddul qurb. Haddul qurb itu jaraknya tadi tuh, perjalanan onta yang dikasih beban berat, sairul ibilil musaqqalah, jaraknya itu 11 derajat dan 1/4 derajat. Kalau dimenitin sama dengan 45 menit. 45 menit jarak atau radius 45 menit. Kalau pakai kilometer berapa kilo tuh jarak jalan selama 45 menit. Itu dia namanya jarak dekat.
andai kata ada air di situ maka wajib diparanin. Nggak boleh kita tayamum dulu, nggak boleh, harus disamperin dulu ya. Yang ketiga namanya haddul bu'd. Bu'd itu jauh, jarak jauh. Jarak jauh itu selebihnya daripada tadi. Ada air cuma jauh, mana jauhnya? Oh, kalau nyamperin sekitar 1,5 jam, ya nggak wajib itu, Pak. Nggak wajib diparanin. Gitu ya. Nggak wajib dicari. Kalau ada air di jarak-jarak yang tadi, maka wajib dicari. Kalau udah nggak ada, baru dikatakan tidak ada air. Gitu. Kalau ada air cuma selebih jarak yang tadi, maka dikatakan tiada. Gitu ya. Jadi nggak langsung tayamum aja, nggak boleh. Cari dulu, cari di rombongan, kalau dia lagi pergi sama rombongan, cari dulu di rombongan ada air enggak, cari di tetangga-tetangga punya air enggak ada, cari sampai jarak haddul ghaus, enggak ada, cari sampai haddul qurb, enggak ada, udah boleh tayamum. Boleh tayamum. Makanya di Al-Qur'annya falam tajidu ma'an, kata-kata falam tajidu maka kamu tidak menemukan. Di situ di mafhum, orang nggak bakal dikatakan tidak menemukan kalau nggak nyari. Berarti syaratnya tayamum harus nyari dulu, harus cari, gitu tuh ya, harus cari. Kalau dia yakin nggak ada air, wah ini mudah yakin nggak ada air, gimana itu? Fa in tayaqqana faqdal ma tayammama bila talabin. Andai kata dia yakin, udah ini mau dia yakin udah nggak ada air. Orang yang hadas atau junub mau nyari air, udah yakin kagak ada air, maka dia tayamum tanpa mencari terlebih dahulu. Kalau udah yakin, ini udah yakin. Kata Imam Romli, walaupun yang ngasih tahu itu orang adil, walau bi khabarin adlin inda Muhammad Romli, walaupun yang ngasih tahu bahwa tidak ada air itu orang adil, enggak, udah dikelilin kagak ada air, dan ini orang adil, kabarnya diterima, nggak bakal bohong nih orang. Ya udah, nggak usah nyari, langsung aja tayamum, begitu ya, langsung tayamum. Wa in tawahhama wujudal ma aw dhannahu aw syaqqa fihi wajaba talabuh. Jika di hati ada anggapan ada air, di hati nih kayaknya ada air, batal tayamum. Nggak boleh dia tayamum langsung, nggak boleh dia tayamum tanpa mencari. Kalau di hati ada anggapan, walaupun sedikit doang anggapannya, walaupun anggapan kecil, kayaknya ada air dah, ada suara ngalir gitu, nggak boleh tayamum. Nggak boleh tayamum tanpa nyari terlebih dahulu. Gitu. Ataupun dia ngelihat mendung, awan, di hati ada anggapan, kayaknya turun hujan. Ntar dulu, gitu ya. Audhannahu, ataupun dia berprasangka kuat, ada air kayaknya, ada suara nih, suara air. Ternyata orang kencing, gitu tuh ya. Au syakka fihi, ataupun dia ragu antara ada air dan tidak tuh, dia ragu, nggak yakin ada air. Ragu aja, jangankan ragu, anggapan kecil aja. Cuma tawahum itu di bawah syak. Anggapan kecil ada air aja nggak boleh tayamum tanpa mencari, apalagi ragu, apalagi sampai menduga ada air, gitu. Maka wajib mencari likulli tayammumin, untuk setiap tayamum fil waqt, di dalam waktu. Jadi setiap waktu nyari dulu, gitu. Walaupun yang nyari itu wakilnya dia, sono cariin. Walau bina'i bihi thiqah, walaupun yang nyari wakilnya dia yang terpercaya, ataupun orang yang di hati kita ini orang jujur nih, udah sono cari dulu, cari apa. Wa in anabahu jam'un walau qabla al-waqt, walaupun menggantikan oleh sekelompok orang, jadi kata rombongannya, udah dah kamu aja yang nyari sendiri, sebelum waktu nyari dulu kamu aja. Pas sudah dicari kagak ada bos, orang bos semua yang nyuruh, gitu tuh. Kagak ada, nggak ada air, gitu. Maka diterima, gitu ya. Maka diterima, gitu, diterima. Jadi jangan langsung tayamum. Nah, wa innama yahsulut talabu
dan hanya saja hasil mencari air in fattasha bi nafsihi aw naibihi fi manzilihi wa 'inda rufqatihi. Kalau dia periksa, nyari sendiri di kendaraan dia, di bawah-bawahan dia enggak ada. Ataupun di rombongan dia nyari, "Bang, ada air enggak?" Tuh cari dulu. Kalau enggak tanya-tanya, enggak boleh tayamum. Atau tetangga-tetangganya. Ya. Al-mansubina li manzilihi adatan in juwiza wujudul ma'indahum. Kalau diperkirakan ada air di mereka harus cari dulu. Kayaknya dia bawa air dah, tanya dulu. "Bo, ada air enggak?" Gitu tuh. "Bang, ada air enggak?" Jangan langsung tayamum aja, tanya-tanya dulu. Wa badluhum lahu walau bi ayyunadiya. Dan andai kata itu pun kita cari jika ada kemungkinan mereka akan ngasih ke kita. Mereka ngasih walaupun dengan cara dia manggil, dia menyeru, dia ngomong, "Man ma'hu ma yajudu bih walau bisaman." Siapa yang punya air saya beli walaupun dibayar. Siapa yang punya air saya bayar, saya beli, gitu ya. Apakah harus semua? La kullul qafilah in fahusha kibra. Enggak mesti mereka semua. Kalau rombongannya besar, kayak rombongan ziarah Wali Songo kan besar tuh, berapa bis, nggak perlu semua, sebis dia aja. Ada air nggak bang? Ada air nggak perlu semua ditanyain. Tapi kalau rombongannya dikit, tanyain semua, harus merata. Kemudian kalau nggak ada, tsumma nadhara hawalaihi, dia ngelihat ke sekitar dia dari 4 arah. Kalau di tempat yang rata, wa yum'inu nadharahu fi maudin khadratin wa tayrin, dia perhatikan pandangannya di situ. Ya, di tempat yang hijau, karena biasanya tempat yang subur itu ada air. Perhatikan, dan ada burung enggak? Kalau ada burung biasanya ada air di situ. Kalau rata, kalau enggak naik di tempat yang tinggi. Naik. Wa illa sa'ida murtafi'an wa nadhara, dan dia lihat. Wa in ihtaja li nahwi syajarin ila taraddudin taraddada. Walaupun dia butuh andai kata dia butuh linahwi syajarin, bagi umpama pohon, maka dia naik. Atau dia butuh buat bolak-balik ke tempat itu, maka bolak-balik juga dari semua penjuru itu ya. Gitu tuh. Jadi enggak langsung taraddada qadra hadil ghauthi tadi ya, maka dia menyamperin bolak-balik dari segala arah yang 4 akan seukuran hadul ghauth tadi ya. Hadul ghauth itu berapa? 300 dhira kalau di sini. Jaraknya 300 dhira. Kalau tadi menurut Syekh Nawawi, hadul ghauth itu adalah seukuran melesatnya anak panah. Kalau nggak ketemu maka tayamum. Kenapa? Litahaqquqil faqdi hinaidin, karena udah nyata tidak ada air ketika itu. Walau talabahu li fa'itatin aw nafilatin aw li'atin falam yajidhu. Kalau dia nyari air untuk salat qadha ataupun buat salat sunnah ataupun karena kehausan, dicari-cari enggak ketemu. Akhirnya tayamum. Falamma faragha minat talab dakhala waqtu hadiratin. Pas udah selesai nyari, udah kecapean, masuk waktu sekarang, maka dia tayamum tanpa mencari, karena dia udah nyari duluan. Tadi dia mau sholat qadha, nggak ada air, cari dulu, udah selesai, nggak ada. Habis itu masuk waktu yang hadir, waktu sekarang, waktu sholat yang sekarang, maka nggak perlu nyari, langsung aja tayamum, gitu. Walau makatha maudihu ba'da tayammum wa lam yatayaqqan faqdal ma'i wajaba talab li kulli tayammumin yatra. Andai kata dia diam aja di tempat setelah tayamum, kan tadi udah tayamum, kemudian diam aja nggak nyari lagi, dan di hati dia nggak yakin tidak ada air, berarti di hati ada syak, ada dhon, ada waham, ada 3 tuh ya. Ada kalanya ada bayangan ada air, ataupun ragu, ataupun ada prasangka kuat ada air. Maka gimana? Maka itu wajib mencari, wajib talab li kulli tayammumin, maka wajib mencari setiap tayamum, begitu. Kalau dia diam aja nggak nyari, kalau tadi kan nyari dulu, kemudian pas hadir waktu sholat nggak perlu nyari karena tadi udah nyari. Sekarang dia udah tayamum, diam aja nggak nyari-nyari,
maka setiap tayamum dia harus mencari. Karena kalau dia nggak yakin tidak ada air. Tapi kalau di hati yakin tidak ada air, kayak tadi tuh yang pertama pembahasan, udah yakin nggak ada air, maka nggak perlu nyari. Walau khafiyat alaihi bi'run inda tayammumihi thumma alimaha fala qada'a lima sallahu qabla ilmiha biha. Andai kata ada sumur ketutup atau ada sumur nggak ada yang ngasih tahu, nggak ada yang ngasih tahu dan jaraknya juga nggak tahu di mana letaknya, nggak tahu jaraknya seberapa, ya tayamum aja itu. Kemudian dia tahu, ternyata di situ ada sumur, gimana tayamum saya, kan ada air di situ. Fala qada'a lima sallahu bihi qabla ilmihi, maka nggak qada, salatnya nggak perlu diqada. Yang salat dengan tayamum nggak perlu diqada sebelum dia tahu. Kalau dia tahu ada sumur, kemudian salatnya pakai tayamum, maka diqada. Kalau nggak tahu nggak, gitu ya. Yang kedua, wa in tayaqqana wujudal ma, kalau dia yakin ada air, ay wathiqa bihi bihasabil adah, dia percaya tahu ada air, yakin bihasabil adah, melihat adatnya, au bi khabarin thiqat, atau au bi khabari thiqatin, ataupun dengan kabar orang yang adil, au man waqa'a fi qalbihi sidquh talabahu wujuban. Kalau yakin ada air, maka dia wajib mencari itu. Dapat pahala kita nyari airnya. Jangan dikira nggak usah nyari, capek. Jangan bilang capek. Itu wajib kita nyarinya itu. Kita jalan ke jarak yang tadi disebutin tuh. Wajib itu. Jalan dulu cari, nggak ketemu baru tayamum. Kalau kita diam aja padahal di hati yakin ada air, maka kita nggak boleh tayamum. Fi haddil qurbi wa huwa qurbun nisfu farsakh. Wa huwa sitatu ala fi khutwah. Kalau di sini jaraknya 6.000 langkah. 6.000 langkah. Idil farsakh salah satu amyal. Satu farsakh itu 3 mil. 1 mil itu 4.000 langkah. 4.000 dikali berapa? Salah sitat jarak dekat itu di sini 6.000 langkah katanya. 6.000 langkah. 6.000 khutwah, 6.000 langkah itu berapa itu jaraknya itu? Kalau yang tadi tuh Imam Syarqawi yang Syekh Nawawi sebutin, jarak 45 menit itu sama dengan jarak berapa? 6.000 langkah. 6.000 langkah tuh ya. Kalau selebih dari itu maka tidak. Wa fa in kana al-ma'u fawqa haddil qurb wa yusamma haddil but tayammama. Boleh dia tayamum. Boleh tayamum, jazalahu tayamum wa in alima usuluhu fil waqti. Walaupun andai kata dia nyampe ke sana, nyampe yakin, tapi enggak wajib. Kenapa? Karena ada masyaqqah. Ada masyaqqah. Masyaqqah itu ada berat ya. Al masyaqqatu tajlibut taisir. Sesuatu yang berat bisa menyebabkan akan kemudahan. Makanya kalau ada air di jarak yang jauh, maka tidak wajib tayamum. Tidak wajib mencari air dan boleh tayamum, gitu ya, boleh tayamum. Tidak wajib mencari air kalau jaraknya jarak jauh. Kalau jaraknya jarak dekat ataupun jaraknya seukuran haddul quds, maka wajib itu mencari dulu, cari air. Kalau nggak ketemu baru tayamum, gitu. Jadi itu tentang masalah adamul ma, tidak ada air. Nah, ada tebak-tebakan di dalam fikih. Ada seorang perempuan sholat, ketika dia nengok ke kanan waktu salam, sholatnya batal. Ketika dia nengok ke kiri, pernikahannya bubar. Kasihan amat no. Jadi perempuan sholat pas nengok ke kanan, assalamualaikum, batal sholatnya. Pas nengok ke kiri, assalamualaikum, batal pernikahannya. Atau dibalik, kanan batal pernikahan, pas kiri batal sholatnya. Gimana tuh gambarannya? Gambarannya kata ulama, ada seorang perempuan sholatnya pakai tayamum. Tayamum. Kan tayamum itu batalnya kalau ngelihat air, benar kan? Kalau ngelihat air dia batal.
Pas nengok ke kanan, assalamualaikum, hujan atau ada air, ada sel, ada banjir, batal tayamumnya, batal sholatnya. Tadi sholatnya pakai tayamum, pas nengok ke kanan ada air, ngocor, seret gitu, ngalir, maka sholatnya batal. Pas nengok ke kiri, pernikahannya bubar. Kok bubar? Fasakh namanya. Karena dia punya suami awalnya, kemudian suaminya hilang, agak balik-balik, hilang, kabur, bertahun-tahun, dan diputuskan oleh hakim ini udah meninggal kayaknya nih. Ngelihat teman-temannya sebaya suaminya udah pada meninggal, maka diputuskan nih suaminya meninggal. Pas suaminya meninggal, dia mulai iddah wafat. Akhirnya udah kelar, nikah lagi sama suami yang kedua nih, nikah secara normal. Pas lagi sholat tadi kan kalau ke kanan dia ngeliat air, tayamumnya batal, sholatnya batal. Pas nengok ke kiri, suaminya pulang. Suami yang pertama, suaminya pulang bawa pisang, bawa singkong, bawa ayam. Nah, abang pulang. Maka pernikahan yang kedua bubar, namanya fasakh, karena tabayyana fasadusani. Yang kedua ini udah nyata nggak memenuhi syarat dan pernikahannya bubar, nggak jadi. Walaupun demen sama yang kedua, nggak jadi, agama yang memutuskan, itu tidak jadi pernikahannya. Begitu. Andai kata dia udah punya anak sama yang kedua, andai kata dia udah berhubungan, apakah haram? Enggak. Kan namanya itu artinya wati syubhat. Andai kata dia punya anak dari hasil pernikahan yang kedua, anaknya nyambung nggak? Nyambung sama suami yang kedua, tapi pernikahannya batal, bubar. Begitu tuh ya. Kayak orang nikah saudara, maksudnya saudara, atau nikah dengan saudara susu. Ini orang dari kecil disusuin sama satu ibu. Ini orang anak orang disusuin. Kemudian bisa ketemu di perantauan, nikah pas ini siapa? Anaknya fulan lah. Dulu kamu disusuin sama ibu kan? Maka pernikahannya batal. Kalau nikah saudara atau nikah saudara susu batal. Andai kata sudah terjadi dan punya anak, anaknya gimana? Anaknya tetap secara agama, secara negara nyambung. Begitu. Secara agama, secara negara nyambung. Tapi pernikahannya bubar, batal ya. Begitu tuh. Tuh kata ulama begitu. Terus wasani, sabab yang kedua boleh tayamum itu adalah khaufud darar, takut akan bahaya, bahaya di dirinya maksudnya. Khaufud darar min istimalihi, dari menggunakan air. Kalau kita wudunya pakai air atau mandinya pakai air, maka ini bakal tambah sakitnya. Bisa babi maradin, dengan sebab sakit. Kan khafa ma'hu bil wudu'i fautar ruh, seperti dia takut ma'hu beserta dia takut ma'hu beserta marad, dia takut beserta sakit tuh bil wudu, dengan wudu, maksudnya wudu menggunakan air ya. Takut apa? Fautar ruh, akan luputnya roh. Ini kalau saya wudunya pakai air, maka ini akan mati nih. Ini kalau kena air mati. Penyakit apa itu kalau kena air mati? Hah? Emang ada? Hah? Ayan kalau nyebur. Ini kalau kita menggunakan air, ini mati. Penyakit apa? Kalau kena air makin menggigil, makin mati. Mati, dia bisa mati. Maka dia boleh tayamum wudunya menggunakan debu. Jadi tayamum aja. Au fauta udwin, ataupun dia takut akan luputnya satu anggota kalau dia wudu pakai air. Kalau dia bersucinya pakai wudu, ya maksudnya menggunakan air, maka anggota dia akan sakit, malah tambah parah, maka boleh tayamum. Au fauta manfaatin, ataupun takut akan luputnya manfaat. Dia nggak takut akan tangannya, tapi nanti kalau saya menggunakan air malah apa? Kebas, malah nggak ada rasa. Ya. Maka apakah boleh wudunya menggunakan tayamum? Boleh kalau ada sakit, takut kalau saya menggunakan air malah ini nggak ada rasa tangan gitu, malah sakit. Aw khafa ziyadatil alam, ataupun takut nambah sakit.
Kalau pakai air nih nambah sakitnya. Ataupun autula muddatil bur'i. Kalau pakai air sembuhnya lama. Gitu tuh. Lalu diketahuinya pakai apa? Wa yu'tabaru bil 'urf. Dan diiktibar, dihitungnya, ditinjaunya dengan adat. Biasanya ini seminggu sembuh. Ini kalau pakai air bisa 2 minggu, bisa sebulan. Itu berdasarkan kabar daripada dokter. Nanti jangan pakai air dulu ya, jangan kena air dulu. Kalau kena air nih nggak sembuh-sembuh. Begitu ya dok, gitu tuh. Nih seminggu sembuh biasanya nih luka ataupun sakit. Kalau kena air nanti tambah lagi. Nah berarti dia wudunya boleh nanti pakai tayamum. Au khafa husul syai'in qabihin ala 'udwin zahirin. Ataupun dia takut akan terjadi cacat yang parah. Ini kalau pakai air nih malah tambah parah nih lukanya. Ntar terjadi cacat. Maka boleh itu mah. Boleh menggunakan tayamum bersucinya. Enggak wudu, enggak pakai air. Au nahwihi ataupun seumpama sakit. Contohnya ka'an khafa inqita'an anir rufqah. Seperti dia takut ketinggalan daripada rombongan. Ini kalau saya wudunya pakai air, saya ketinggalan nih. Ketinggalan rombongan, takut kan? Maka boleh dia tayamum. Lau qasadal ma, kalau dia bermaksud akan air. Ini kalau saya wudu ada air menjauh, tapi kalau saya ke sono dulu nanti ditinggal sama rombongan. Gitu. Sedangkan rombongannya judes-judes. Enggak boleh ketinggalan. Asal ketinggalan dikit aja diomelin, dimaki-maki gitu. Judes dah pokoknya rombongannya. Maka takut saya diomelin, takut ketinggalan, kalau saya wudunya nyari air dulu, boleh dia tayamum. Au kana fi safinatin law istaqa lastalqa fil bahr. Atau dia lagi naik kapal laut atau perahu. Kalau dia nimba dulu ngambil air dari laut buat wudu, dia kecebur. Sedangkan dia kagak bisa berenang. Ataupun di situ ada hiu, gitu tuh ya takut. Bagaimana? Boleh menggunakan tayamum. Padahal di situ ada air melimpah di laut. Kok boleh tayamum? Iya, kalau kita ngambil air dulu dari laut, nanti saya kecebur, saya takut. Dia paling takut sama air, begitu tuh ya. Maka boleh wudunya menggunakan tayamum. Wudu ya boleh bersucinya menggunakan tayamum. Nah, yang ketiga sababnya nih. Watsalisu ihtiyajuhu. Yang ketiga sababnya boleh tayamum, butuh air untuk minumnya dia. Ada air tapi saya butuh nih buat minum. Atau buat minum hayawan muhtaram. Hayawan muhtaram itu hewan peliharaan kita. Bukan babi, bukan anjing galak, bukan orang yang ninggalin sholat, bukan orang zina, as-sayyib az-zani. Itu ghair muhtaram tuh. Ada beberapa yang tidak dimuliakan. Pertama, orang ninggalin sholat, itu ghair muhtaram. Andai kata ada air, dia kehausan, ngap-ngapan, enggak apa-apa, enggak dikasih air. Dia ninggalin sholat, tarikus sholat, ghair muhtaram. Darahnya darahnya itu tidak ada kemuliaan. Andai kata dia meninggal, udah biarin aja. Ataupun anjing galak. Orang bawa anjing galak. Kausan, apakah dia wudunya, apa dia bersucinya pakai tayamum, airnya kasih itu anjing galak, atau wudu pakai air? Wudu pakai air, itu anjing galak, ghair muhtaram. Kalau anjing jinak enggak. Yang ketiga, as-sayyibuz zani muhsan. Orang udah bersuami istri zina. Orang sudah punya suami, atau orang udah punya istri, atau orang udah pernah merasakan nikah, udah nikah dengan nikah yang sah, kemudian dia berzina, itu darahnya tidak dimuliakan. Andai kata kehausan nih, nggak dikasih air, nggak apa-apa, dia mati, nggak muhtaram soalnya, udah nggak ada kemuliaan. Orang sudah punya suami, zina. Orang punya istri, zina. Itu sudah hukumannya rajam. Rajam itu dikubur setengah badan, disambitin sampai meninggal.
Itu aslinya hukum, tapi nggak ada yang melaksanakan, tapi tetap nanti di akhirat dituntut. Cara tobatnya begitu. Andai kata dia tobat dengan baca istighfar ribuan kali, nggak bisa, tobatnya begitu. Cara tobatnya emang kudu digituin. Begitu tuh. Di zaman Rasulullah SAW ada dua orang, laki dan perempuan, dua-duanya zani muhsan. Ghamidiyah sama Ma'iz. Dua orang ini berzina, tapi bukan zinanya ini sama ini, bukan. Ini zina sama laki-laki lain, yang ini zina sama perempuan lain. Akhirnya datang ke Rasulullah pengen tobat, saya ngaku. Sama Rasul dibilang, barangkali kamu lupa, barangkali itu cuma ciuman, enggak ya Rasul, saya pengen tobat. Ya udah, karena dia ngaku, dilaksanakan hukum itu sama Rasul, disambitin. Ya, pertama waktu hamil dibiarin dulu sampai lahirin, kalau punya bayi nyusuin dulu, udah kelar baru dieksekusi. Sampai dipuji sama Rasulullah, ketulusan dia tobat kepada Allah. Saya pengen tobat ya Rasul, saya nggak sanggup tobat. Tobatnya begitu caranya. Kalau orang-orang yang selingkuh tuh, udah punya istri zina, ini udah punya suami zina, itu cara tobatnya begitu. Nggak ada yang sekarang enak, nggak ada yang eksekusi, tapi siap-siap di akhiratnya. Karena cara tobatnya begitu. Andai kata dia jadi wali, jadi orang soleh, belum dilaksanakan kayak gitu, belum tobat. Cara tobatnya itu dilaksanakan had, karena itu hukum Allah Subhanahu wa taala. Begitu tuh caranya. Sayyidina Umar itu menghukum anaknya, Abu Syahmah namanya. Sayyidina Umar menghukum anaknya yang berzina, tapi zinanya itu nggak sengaja waktu itu. Abu Syahmah ini lagi jalan-jalan ke perkampungan orang Yahudi, kemudian mampir, dicekokin sama minuman. Abu Syahmah akhirnya lewat di kebun, ketemu seorang perempuan, diperkosa itu perempuan. Akhirnya singkat cerita punya anak, diserahkan ke Sayyidina Umar. Sayyidina Umar bingung, ada perempuan bawa anak kecil. Ini siapa? Ini anak kamu. Anak dari mana? Jangan ngomong sembarangan, kata Sayyidina Umar. Kalau ini bukan anak kamu, ini anak dari anak kamu. Kaget, siapa? Apakah ini jalannya halal apa haram? Kalau dariku halal, kalau dari jalan anakmu haram. Karena aku diperkosa, sedangkan anakmu ya mabuk, dalam keadaan mabuk, begini, ceritain kejadiannya. Baik, kalau begitu dikasih duit, kasih udah bawa anaknya. Paranin tuh Abu Syahmah lagi makan di rumah, disamperin si Umar, diseret. Pertama udah makan, kelarin dulu, minum. Barangkali ini makan terakhir di dunia. Kaget tuh anaknya, kenapa Abah marah-marah ini? Minum. Akhirnya, ada apa bah? Kamu pernah gak mampir ke rumahnya Fulan, nasi kahal Yahudi, kemudian kamu dicekokin sama arak, kemudian kamu ketemu seorang perempuan, ceritain detail, langsung nangis, diem aja. Abah, saya gak sengaja, saya tobat gini. Enggak, saya eret sama Sayyidina Umar. Abah, jangan permalukan aku di depan sahabat-sahabat. Udah, ditarik sama Sayyidina Umar. Emang kudu diginiin. Cara ngehukumnya itu emang kudu disaksiin. Wal yashhad 'adabahum ta'ifatun minal mu'minin. Kudu disaksiin sama orang-orang mukmin. Abah, udah potong aja nih leher saya, ini potong makas. Enggak, bawa ke masjid, panggil sahabat, kumpulin di masjid. Akhirnya dieksekusi sama Sayyidina Umar. Yang eksekusi budaknya Sayyidina Umar, namanya Aflah. Satu riwayat namanya Muflih. Ini Muflih kalau nonjok onta mati, kalau nendang tembok rubuh. Disuruh eksekusi nggak mau, karena perintah Sayyidina Umar, kalau ente nurut sama ana, ente nurut sama Allah dan Rasul. Hanya bingung, ya udah nurut, cambuk 100 kali. Udah nyampe ke 70, Abah minta air. Enggak. Kalau orang di neraka itu minta air diturutin sama Allah, Abah kasih. Ntar aja kalau ketemu Rasul, ntar ente di tuh. Abah salamin ana sama Rasulullah. Abah peluk ana. Enggak, sama Sayyidina Umar. Terus pas 100 mati, nangis Sayyidina Umar dipeluk anaknya. Singkat cerita aja udah dipeluk. Akhirnya singkat cerita, ini cara tobatnya nih. 40 hari kemudian Hudzaifah ibn al-Yamani bermimpi ketemu Rasul. Ada seorang pemuda di samping Rasul. Bilangin sama Sayyidina Umar, sampaikan salamku ke dia. Kata anak muda ini juga, bilangin ke Abah, sebagaimana Abah telah mensucikan diriku dari dosa dengan cara melaksanakan hukuman, maka semoga Allah sucikan ayah Abahku. Begitu tuh cara menghukum Sayyidina Umar anaknya. Siapa yang tega? Tapi karena dia melanggar hukum Allah, dilaksanakan. Cambuk 100 kali sampai kelenger mati. Begitu tuh ya ketegasnya Sayyidina Umar, dipuji sama Rasulullah, dan cara tobatnya memang begitu, masuk surga anaknya. Begitu tuh ya.
Jadi kalau orang yang sudah punya istri atau punya suami kemudian berzina, maka tidak ada kemuliaan. Andai kata ada air nggak usah dikasih. Loh, tega amat, bukan tega, emang begitu hukum Allah. Emang begitu. Gitu tuh ya, karena tidak ada kemuliaan di dalam darahnya. Andai kata dia mati terhina, makanya hati-hati ya, tobat yang benar. Kalau seandainya itu udah dekatkan diri kepada Allah, mudah-mudahan diterima. Tapi cara tobatnya begitu. Mudah-mudahan diterima dan dengan kasih sayang Allah, dengan rahmat Allah diampuni semua dosa, dihapus begitu tuh. Jangan jauh-jauh daripada Allah gitu ya. Tsalisu wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yafina wa yakafi mazidan ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asatika min ta'atika ma tuballighuna bihi jannataka wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ibad dunya wa matina Allahumma bi asma'ina wa absarina wa qudina abada ma ahitana waj'al waritha minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wa ansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la ghayata ragbatina wa la tusallit 'alaina bi dhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antal tawwabur rahim. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.